Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Yunisa Putri dari SLB Negeri Kandangan, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saya bersama dengan rekan saya. Perkenalkan, saya Nuriatul Umi dari SLB Negeri Kandangan. Hari ini kami akan melaksanakan kegiatan percakapan pra-observasi untuk kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Ibu Umi. Waalaikumsalam. Selamat Pagi. Bagaimana kabarnya Ibu Umi? Alhamdulillah sehat. Nah, hari ini saya rencananya mau mensupervisi Ibu Umi. Nah, jadi sebelum saya masuk ke kelas yang Ibu Umi ajar, nanti saya akan melakukan percakapan pra-observasi dulu hari ini. Nah, nanti tujuan dari percakapan pra-observasi ini adalah mengetahui sejauh mana persiapan Ibu Umi mengajar di kelas dalam supervisi akademik ini. Baik, Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Kira-kira hari ini bisa, boleh. ya. Ya. Saat mata pelajaran apa nanti Ibu Umi? Nanti Bu Kiki bisa masuk ke kelas saya itu pada jam pelajaran bahasa Indonesia, Bu Kiki. Kelas berapa Bu Umi? Kelas 7. Kelas 7 ya. SMPLD. Ya. Nah, kemudian boleh saya tahu apa pelajaran yang akan Ibu Umi sampaikan nanti? Hari ini itu mengajar tentang pantun, Bu Kiki. Ya. Dengan Pantun. tujuan pembelajaran Dengan apa? tujuan pembelajaran yang pertama diharapkan peserta didik itu mampu memahami tentang struktur pantun. Yang kedua, peserta didik juga mampu menangkap makna yang terdapat dalam pantun. Nah, kemudian selain dari tujuan pembelajaran, nanti ada area pengembangan yang ingin Ibu Umi capai, kira-kira apa? Ada, ya, yang pertama itu ada dalam kemampuan keterampilan literasi, yang kedua keterampilan bahasa, dan yang ketiga kemampuan komunikasi. Karena karena menurut saya itu anak-anak atau peserta didik di kelas saya itu sangat memerlukan hal itu, berpikir terlebih dari kemampuan dalam berbahasa itu dan rasa percaya diri mereka dalam bersosialisasi dengan orang lain. Ketunaannya apa ya Ibu Umi? Di kelas saya itu anak tunagri Taringan, Bu, di mana mereka itu sedikit mengalami hambatan dalam kemampuan intelektual. Nah, jadi diperlukan pendekatan yang sederhana dan sekonkret mungkin untuk memberikan pemahaman materi pembelajaran kepada mereka, Bu Diki. Sekali Bu Umi. Kemudian strategi apa Bu yang sudah disiapkan? Strategi yang saya siapkan, pertama saya menyiapkan modul ajar, di mana saya menuliskan beberapa metode, kemudian media pembelajaran yang dapat menunjang proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Kemudian yang kedua, media itu berbasis teknologi, Bu Kiki, di mana saya nanti akan menggunakan media audiovisual. Bukan hanya anak itu melihat, tapi juga dapat mendengarkan suara, kemudian juga ada praktek langsung, di mana nanti saya akan ajarkan mereka membaca puisi, kemudian mengajarkan tentang makna puisi yang dibacakan. Ya. Mungkin segitu dulu pertanyaan dari saya dari percakapan pra-observasi ini. Nanti kita akan langsung masuk ke kelas ya untuk supervisinya. Baik, Bu ya. Kiki. Ya. Sampai ketemu di kelas ya Ibu Umi. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya? Pagi-pagi harus semangat.
membaca doa. Angkat tangannya, siapa yang mau mimpin doa di sini? Maju ke depan. Ada yang mau? Iki, Kek. Kek. Nah, sini Kek. Kenapa? Sini Kek. Kayak inilah baca doa mau belah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa allimni bisalihin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ike. Nah, sebelum mulai pelajaran, nah Ibu hendak mengutarakan sesuatu dulu. Duduknya yang tenang dulu, duduk rileks, duduk, tarik nafas. Jangan berkantuk lah. Indah tarik nafas, keluarkan, habis itu jangan berkantuk. Bila hendak berkantuk itu kemana? Keluar. Ingin apa? Supaya kawan kata keluar. Nah, duduk yang rileks, jangan memikir apapun, jangan menumpuk apapun. Nah, kita sambil mendengarkan. Terus duduk yang tenang. Ini ada suara-suara aliran sungai. Bayangkan punya sungai. Lawan mama, lawan abah, bersama Yun. Ya lah. Ada iwak punya Yun nih ya Kak. Nah, umpannya umpan cacing, umpan manggis, iluan. Nah, di sini banyak iwak papuyun, iwak karuan. Ya lah. Isan Bokunyon, Henry, rahasia bermain air juga. Ya Kak. Iki menyalahi api, bisa membenang iwak. Rija Bokunyon, dia menangkap iwak. Ansari mencari daun kumilik, biasanya jarang. Membawa nasi dari rumah ya Kak. Nah, ini lihat. Nah, dengarkan suara aliran sungai. Jangan guling. Nah, tarik nafasnya, keluarkan. Nah, duduk yang nyaman. Ya. Sudah lebih tenang? Sudah ya Kak? Oke, sekarang Ibu stop videonya. Hari ini kita belajar tentang apa ya? Nah, semalam tentang ini kita hari ini membaca pantun. Ya Kak, ada yang tahukah pantun itu apa ya? Yang bagaimana ya pantun itu ya? Pernah lah mendengar orang berpantun Pak? Kada pernah. Iyalah, kada pernah mah. Pantun itu biasanya yang bila orang cakep, ya Kak. Nah itu namanya pantun. Isan Pak, satu juga bisa lah untuk pantun Pak. Jalan-jalan ke Yogyakarta. Ya. Iya Kak. Maaf ke Jogja. Maaf. Membeli baju di Malioboro. Jadi kalau kayak ya Kak. Nah, banyak Pak. Hari ini kita membaca tentang pantun. Apa tadi namanya? Ulangi. Pantun. Pantun. Nah, lanjut. Ansari, boleh nggak baca ini? Kita ada bapak? Ya, oke, dibacakan. Pantun adalah salah satu
keberatan orang Indonesia. Pantun ini digunakan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, atau teguran dari penyair. Misalnya, Ihsan Sarek misalnya, tapi Ihsan indah ke mama lawan Henry. Ujarnya Ihsan, beli rambutan warnanya merah. Hari ini pagi yang cerah aku marah kayak gitu. Ihsan tarik lawan Henry, tapi Ihsan kadang tetap memang lalu Ihsan berpantun. Iyalah, ini untuk mengungkapkan perasaan. Misalnya pian jatuh cinta lawan sekolahan misalnya. Jadi kan keulah syair itu tentang sekolahan. Misalnya sekolahku rindang. Ya kalau banyak tanaman bunga, bisa bu tentang menggambarkan sekolah itu namanya mengungkapkan pikiran, perasaan ataupun teguran dari kita. Penyair itu kita yang mengungkapkan dia lagi. Nah, habis itu pantun itu panjang lah. Bah, berapa panjangnya? Kayak kasih nikah banjir ya. Iya. Nah, pantun itu biasanya terdiri dari 4 baris. Berapa? 4. Kayak apa ya? Angka 4 ya? Siapa yang bisa menulis angka 4 ke depan? Aja. Maju aja. Tulis di sini angka 4 kayak apa aja? Ya, awas. Rija, tolong tuliskan angka 4. Iya, ada 4. Sekarang tulis bang garisnya angka putih ke bawah. Ya, 1. Nah, ini. 1, 2, 3, 1 lagi. 4. Ya, oke. Terima kasih Rija. Tepuk tangan dulu Rija. Rija benar. Ini angka 4. Kayak kursi tabelik. Ya kalau. Nah, jadi puisi itu terdiri dari 4 puisi pantun terdiri dari 4 baris. Kalau puisi panjang lain lagi ya lah. Lain lagi Henry. Jalan-jalan ke kota Jogja, membeli gudeg rasanya manis. Intip-intip Henry membaca. Aduh Henry, 4 barisnya 4 aja. Ada boleh 5, 4 aja. Bersajakan syariah abi-abi. Kenapa dulu maksudnya? Karena kita pelajari sajaknya ini maksudnya ujung dari hurufnya ya kalau baris pertama lawan kedua ini merupakan sampiran ngarannya. Baris ketiga lawan keempat ini isi. Sampiran itu artinya pembuka yang kadada maknanya. Coba ulangi. 1 dan 2 hari sampiran. Jadi ibu sampiran. 3 dan 4 itu namanya isi. Isi atau nasihat yang hendak pian sampaikan. Nah, ibu punya contoh. Nah, ini 4 ini sapantun. Ini 4 ini sapantun. Terdiri dari 4 baris. Kalau tadi nah, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Cocok sampai sini. Baris pertama dan kedua namanya sampiran. Baris ketiga dan keempat itu namanya isi. Sajaknya tadi bisa AB atau A atau B. Apa bu artinya sajaknya itu? Sajaknya itu adalah ujungnya. Coba lihat nih. Ini baris pertama akhirannya I. Yang kedua bang? I2. Yang ketiga bang? I. Yang keempat? Berarti sama huruf I. Ada boleh diganti Z? Udah boleh. Coba ibu contohkan misalnya. Dengarkan ya. Di pagi hari menyapa mentari. Ya cakep. Bila ibu sampai ilmu sini bilang apa? Cakep. Di pagi hari menyapa mentari. Mana suaranya? Semangat belajar penuh energi. Ayo San, maju terus jangan berhenti. Ilmu dicari suksesnya nanti. Kasih
bisa AA, BB ini ngapa Bu? AA, BB ngapa Bu? Kade Keke, Kade Dede. Nah, supaya baris yang huruf belakang ini maka supaya nyambung. Masa ujian sehari pagi hari aku mandi, tiba-tiba ikan berlari dia pulang sakit kepala karena terhantuk bantal nyambung. Nah, ini harus ada nyambungnya. Bila ada nyambung pada jadi cakep. Contoh lagi lah, cakep kan? Dari pagi hingga petang hari, semangat belajar tak akan henti. Mempelajari ilmu tak kenal lelah. Masa depan cerah penuh berkah. Ada yang mau coba? Nasupan. Rasya maju ke depan ya, ini dia. Ayo ke sini. Nah, ada judulnya semangat belajar. Habis itu nih. Buku sini Rasya di situ. Hadap teman. Ini ya. Buku terbuka di meja kerja. Cakep. Belajar giat. Cita-cita tercapai. Lihat sini anak ibu. Dengan usaha segala jadi mudah. Ilmu di tangan, dunia cerah meriah. Oke. Makasih. Sekarang sore. Ade Rija udah, Ike udah, Rasya udah. Sore. Sore. Nah, kita cari. Nah, Ansari membaca yang sekolah kok. Ansari sudah mulai bisa membaca. Kalau kalian apa? Gini-gini kali. Ini judulnya apa? Sekolah kok. Jadi pantun itu nakai ada judulnya. Misalnya sekolah kok, berarti tentang sekolah ada mau isinya tentang apa? Tentang makanan. Kalau makanan kok hanya boleh yang membuat judul, tutur. Kalau sekolah kok tentang sekolah. Ansari mau baca sendiri kan ibu bantu kah? Ibu bantu. Kan ibu kayak kita ini Ansari tapi juga. Nah, cobalah. Ini senyum, baca puisi itu senyum, kan benar rangot. Jadi orang anak membawa bekal kita ini. Sekolahku tempat menimba ilmu. Sekolahku tempat menimba ilmu. Cakep, cakepnya. Guru dan teman semua bersemangat. Cakep. Ini kan cakep dong tukang sapu juga. Semangat. Belajar bersama, maju bersama. Cakep. Mak ada cakep kali ini Rasya. Lokasi nah, cakep nah. Masih Ansari kali di sauti cakep nah. Cita-cita tinggi, jadi impian nyata. Oke, terima kasih. Ibu akan menjelaskan kenapa gerak disebut sampiran, kenapa gerak disebut isi. Nah, coba lihat. 1 dan 2 tadi namanya sampiran atau kata pembuka. Jadi bisa tanpa makna Kai. Itu untuk membuka pantun. Sekolah tempat menimba ilmu. Itu jenis informasi ya Pak. Punya Mama Dedi bahwa sekolah tempat menimba ilmu. Lihat persekolahan hari ini Bapak. Sekolah apa di sekolahan? Belajar untuk menuntut ilmu. Adalah yang ke sekolahan hendak gureng. Adalah yang ke sekolahan hendak mandi. Adalah yang ke sekolahan hendak berkelahi. Adalah yang ke ketawa Henry. Adalah yang ke sekolahan tuh hendak hendak bermainan aja. Kalau permainan kemudian berkawanan yang itu menunjang pembelajaran itu termasuk kita belajar juga. Yang niatnya hendak berkelahi ke sekolahan sampai hendak berkelahi lah. Kita ke sekolahan hendak belajar. Sekolah tempat
belajar untuk menuntut ilmu. Nih menimba ilmu artinya pian belajar membaca, menulis, berhitung, mengaji, bakawan, itu semua belajar. Guru dan teman semua bersemangat. Kita bersemangat hari ini. Oke, kalau bersemangat tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati panggil Rasya. Kalau kau suka hati panggil Hendri. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati panggil Ihsan. Kalau kau suka hati panggil Iki. Kalau kau suka hati panggil Reza. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati panggil Ansari. Ansari Tajuddin. Guru dan teman semua bersemangat. Kayak apa tanda orang bersemangat? Ada loh orang bersemangat. Selamat pagi ibu. Selamat pagi mo. Itu semangat lah. Pagi orang semangat tuh kayak apa kan Sare? Senyum kayak apa kek? Nah, misalnya ibu. Selamat pagi ibu. Selamat pagi Ike. Selamat pagi bu. Nah, kayak gitu. Bila tetap ibu, assalamualaikum bu. Nah, apa dia? Macam ibu kan selamat kan? Selamat. Ibu siapa aja, bapak siapa aja. Ya kalau Rasya, boleh nggak tersimpan Rasya di Gelawang? Takut banget, boleh nggak? Ada boleh. Kita harus belajar berteman karena semua teman itu baik. Kita semua berteman baik dan saling menghargai. Oke. Kemudian yang ketiga dan keempat itu namanya isi. Cita-cita tinggi jadi impian nyata. Cita-cita tuh apa? Pian hendak jadi apa kayaknya? Ansari hendak jadi apa? Jadi apa? Udah kan mantap benar membantu orang yang lagi kesusahan yang ulang sore. Orang kebakaran disingguriakan. Nah, banyak orang yang berterima Pak. Saya kalau ini Pak hendak jadi apa? Dan karya nak berkawan kayak sama dan karya Pak. Nah, bila ada yang melanda bangun membangun kena. Nah, kerja Pak. Ini apa? Atlet kerja. Jadi apa? Apa yo? Jadi apa? Oh, pemadam yo sama bertiga. Kayaknya ada janjiannya nih. Bilanya ada kebakaran siapa motor siapa yang ada hulu mendatangi. Ikan Pak tidak Pak? Pak. Jadi apa? Tentara ah? Tentara. Oh, bukan. Tentara. Lagi bangun Kak. Henry Pak jadi apa? Jadi apa? Apa ya? Pemadam juga kan? Oh Henry pemadam juga. Rasya. Dia apa? Polisi. Oh tepuk tangan dong. Ada yang jadi pemadam kebakaran. B4. Ada yang jadi tentara. Ada yang jadi polisi. Itu namanya cita-cita. Itu pian kayaknya mudah-mudahan pas benang kayaknya sudah tamat sekolah bujuran jadi polisi, jadi tentara, jadi pemadam kebakaran. Semua cita-cita itu baik. Kadada yang kada baik. Misalnya pian niat menolongi orang, itu sudah baik makanya. Tapi yang paling penting tugasnya hari ini adalah belajar. Apapun yang dipelajari di sekolah, pian harus bersemangat belajar. Oke. Kemudian baris keempatnya, di sekolahku penuh warna dan ceria. Jadi isinya ini, nih masa depan cerah jadi idaman hati. I-nya ini yang berulang puisi ini hendak apa namanya? Mengejar cita-cita. Namanya belajar bersama, maju bersama, cita-cita tinggi jadi impiannya. Nah, siapapun yang bercita-cita maka dia akan berusaha untuk mendapatkannya. Oke, itu namanya tadi pantun. Alhamdulillah. Nah, sudah paham nggak artinya? Pantun tadi berapa beres? 4 beres. 4 kayak ini. 1 lawan 2 tadi apa namanya?
Guru. Nah, judul pantunnya adalah Guru. 4 baris kita baca. Nah, 1 lawan 2 sampiran yang lah. 3 dan 4 isi. Cobalah. Guru bijak, pahlawan tanpa tanda jasa, membimbing kami dengan penuh kasih. Ilmu dan hikmah kau beri setiap hari, menjadi teladan membentuk masa depan kami. Nah, ini pantun biasa guru. Jadi pian berulah tentang guru. Cakeplah, cakeplah. Di kelas kau ajar dengan sabar. Ilmu ditanam, hati terarah. Terima kasih guru tercinta. Kau inspirasi pencerah jiwa. Terima kasih sudah belajar pantun lawan ibu yang olah. Ucapkan terima kasih kan yang lawan bapak lawan ibu. Kayak apa caranya berterima kasih? Pama asian lawan bapak ibu. Dinasihati kayak apa? Ya Allah. Nah, kalau jana Isan bisa belah pantun, ibuku tercinta, ujar Isan. Tak ijek-ijek kayaknya. Ya kalau ibuku tercinta bertemu di sekolah, ujar. Yalah, membawa makanan buah berwarna merah. Yalah, hatiku sedih tanpa marah-marah. Nah, kayak apa sih tanpa marah? Aduh, aku semangat belajar di pagi yang cerah di sana. Tepuk tangan dulu. Habis ini kita istirahat. Nah, terima kasih sudah ikut pembelajaran. Senang nggak tadi sampai potong belajar lah? Senang. Senyumnya mana? Assalamualaikum. Dadah Rasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi kelas kemarin. Ya, hari ini kita bersama dengan Bapak Pengajar Praktek, Bapak Muhammad Syahrawati. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang umpan balik dan refleksi dari hasil pembelajaran yang kemarin dilakukan oleh guru. Nah, jadi tujuan dari pasca observasi ini adalah merefleksi hasil dari pembelajaran yang telah dilakukan kemarin. Nah, yang pertama, saya akan menyampaikan beberapa hasil pengamatan saya saat melakukan observasi di kelas saat Ibu Umi mengajar kemarin. Yang pertama, kemarin Ibu Umi saat kita melakukan percakapan observasi, Ibu Umi sudah menyebutkan area pengembangan yang ingin dicapai kemarin hari ini ya Ibu Umi. Keterampilan literasi, keterampilan membaca atau keterampilan bahasanya ya, dan keterampilan komunikasi. Nah, dari hasil pengamatan kemarin saya secara garis besar pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Umi ini sudah sangat baik, sudah berjalan dengan lancar. Para siswa-siswa kemarin saya lihat juga sangat bersemangat dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu Umi berikan. Nah, terlihat dari saat pertama Ibu Umi melakukan pembukaan pembelajaran, Ibu Umi kemarin melakukan apa Ibu Umi? Memutarkan musik untuk menarik minat belajar siswa. Nah, jadi dari pembukaan kemarin dengan cara memutarkan musik, siswa itu bisa terfokus mengikuti pembelajaran yang Ibu Umi lakukan, dan saya lihat Ibu Umi juga sudah memberikan banyak motivasi untuk anak-anak supaya mereka juga bisa mempelajari, mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, jadi saya lihat kemarin Ibu Umi sudah sangat bisa memotivasi siswa sehingga siswanya bersemangat untuk mengikuti pembelajaran yang Ibu Umi berikan. Kemudian isi pembelajaran juga Ibu Umi sampaikan dengan sangat jelas. Kemarin tujuan pembelajaran yang Ibu Umi ingin sampaikan kepada murid itu tentang pantun. Ya, kemarin anak-anak
juga sudah Ibu Umi bimbing untuk memahami struktur pantunnya dan juga memahami makna dari pantun yang diberikan. Nah, kemudian juga Ibu Umi juga sudah mampu menjadi pemimpin pembelajaran sebagai manajer. Saya lihat dari kegiatan yang Ibu Umi berikan kepada anak-anak. Nah, kemudian juga pembelajaran juga lebih hidup dengan cara Ibu Umi memberikan motivasi yang Ibu sampaikan kepada murid-murid Ibu. Nah, selanjutnya saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Umi. Apa saja yang kemarin Ibu Umi lakukan saat melakukan pembelajaran di kelas ini? Yang kemarin saya lakukan itu tentunya mulai dari sebelum mengajar itu dengan menyiapkan modul ajar, kemudian mencoba membangun suasana kelas yang menyenangkan, lebih positif, dan mencoba menarik minat siswa untuk mengikuti pembelajaran. Karena murid-murid saya itu biasanya itu mereka kesulitan dalam menunjukkan semangat dalam belajar, seperti malu-malu Bu Kiki, seperti yang Bu Kiki lihat kemarin. Jadi ketika saya hanya menanyakan kabar, kadang mereka ada yang tidak menjawabkan Bu Kiki kemarin, diam saja seperti itu. Nah, jadi saya itu mencoba untuk memancing, mencoba untuk menarik perhatian mereka sehingga mereka bisa terfokus dalam pembelajaran. Makanya kemarin itu saya coba untuk memutarkan musik, kemudian mempraktekkan beberapa pantun dengan membangun suasana yang menyenangkan sampai akhirnya mereka dari awal sampai akhir pembelajaran mereka merasa senang. Harapannya mereka dapat memahami struktur dan makna pantun dengan baik. Seperti itu. Bagaimana perasaannya setelah melakukan pembelajaran? Setelah melakukannya tentu senang Bu Kiki. Seperti biasa saya pun ketika melihat mereka senang dalam pembelajaran, saya juga ikut senang. Karena saya merasa dengan pembelajaran yang menyenangkan itu saya cukup berhasil seperti itu menyampaikan informasi yang atau tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di hari itu Bu Kiki. Apalagi kan kemarin tentang pantun, anak-anak itu sudah bisa memahami dengan struktur A, B seperti itu. Kemudian ada makna-makna dalam 4 baris itu, ada sampiran, kemudian ada isi. Nah, sampai akhirnya mereka memahami bahwa pantun itu adalah ungkapan perasaan yang ingin disampaikan oleh penulis pantun kepada orang lain. Kalau dari skala 10 sampai 100, berapa kira-kira tingkat keberhasilan yang Ibu Umi ajarkan kepada anak? Kalau dari 10 sampai 100 saya pikir itu ada di angka 80 Bu Kiki. Berarti sudah anak-anak sudah menyerap apa yang ingin disampaikan. Saya merasa tujuan pembelajaran itu sudah tercapai. Mungkin sisa 20%-nya itu adalah bagaimana mereka melatih kemampuan berbahasa dan komunikasinya. Karena mereka masih sedikit malu-malu dan perlu bimbingan dalam memulai komunikasi itu Bu Kiki. Nah, kemudian dari pelaksanaan pembelajaran yang sudah Ibu ajarkan, apakah sudah sesuai dengan rencana yang Ibu siapkan? Alhamdulillah sesuai, tapi mungkin hanya ada perbedaan dalam segi waktu. Mungkin ya Bu Kiki, mungkin pembelajaran yang harusnya kita bisa lebih selesai lebih cepat, mungkin kita lebih memerlukan waktu yang lebih lama karena kondisi anak-anak yang memang dalam tingkat pemahaman itu perlu berulang dan memerlukan waktu yang lebih banyak. Apakah saat pembelajaran, saat proses yang Ibu lakukan mengajar itu terjadi suatu kendala dalam pelaksanaannya, Bu? Kalau kendala secara teknis mungkin tidak ada, karena dalam segi persiapan, dalam pelaksanaan itu berjalan dengan baik. Mungkin yang lebih kepada tantangan ya Bu Kiki. Iya, tantangannya bagaimana saya membangun suasana kelas itu menjadi yang menyenangkan, karena mereka itu cenderung tegang seperti itu. Awal pembelajaran dengan guru manapun, dengan siapapun, mereka takut seperti itu. Apa nih, tugas apa? Nah, mereka takut, apalagi ketika disuruh maju ke depan kan, Kiki lihat sendiri, mereka itu ada sedikit grogi seperti itu. Jadi mereka itu ada bingung, ada ketakutan, artinya tingkat kepercayaan diri mereka itu masih kurang dan saya perlu melatih itu. Jadi itulah yang menjadi tantangan dalam setiap pembelajaran yang saya lakukan, Kiki, bagaimana
saya dapat meningkatkan kemampuan atau kepercayaan diri mereka. Karena mungkin dari karakter anaknya sendiri. Iya, ya. memang malu-malu dan Ada yang takut salah. memang, iya, ada yang memang komunikasinya yang tidak bisa berkomunikasi tidak bisa. ya, yang diam aja, kemudian Iya. disuruh maju dia nggak Nggak mau, mau gitu dan bahkan hanya ada satu kata walaupun kita menanyakan pertanyaan terbuka, dia hanya akan menjawab iya, tidak, sudah atau Iya. belum. Nah seperti itu. Jadi kita kebingungan Iya, ya sebagai kebingungan. guru Iya. harus mengajarkan apa Apa lagi lagi kepada dia. iya seperti itu. Bagaimana saya itu apa ya ibaratnya itu supaya mempengaruhi mereka supaya mereka bisa mengungkapkan perasaan. Kemudian dari tantangan dan hambatan yang Ibu temukan tadi, apakah ada komponen yang apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, Bu? Dari murid. Dari murid dan Iya, dari Ibu sendiri. kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya kemampuan untuk berkomunikasi murid saya, kemampuan bahasanya juga. Nah itu saya rasa sangat penting karena bukan hanya dalam pembelajaran, tapi dalam keseharian, dalam bersosial itu sangat penting seperti itu. Jadi saya merasa kemampuan bahasa itu benar-benar penting. Bagaimana bahasa ekspresifnya mereka mengungkapkan, kemudian perseptifnya mereka memahami apa yang menjadi instruksi orang lain. Nah, kemampuan itulah yang ingin saya coba kembangkan dengan cara saya akan memuat dalam pembelajaran itu metode-metode atau proses pembelajaran yang dapat memancing kemampuan mereka untuk berkomunikasi. Jadi dari hambatan yang Ibu temukan itu tadi Ibu mampu menemukan lagi kompetensi apa yang ingin Iya. dikembangkan selain dari anak sendiri juga dari Ibu. kompetensi yang ingin dikembangkan. Nah kemudian yang terakhir Bu, apa harapan Ibu selanjutnya setelah melakukan pembelajaran ini? Harapannya ke depannya tentu hal-hal yang baik ya Bu Kiki. Yang pertama berkaitan dengan kompetensi anak. Nah, jadi saya berharap kompetensi anak itu bukan hanya aspek kognitif, bukan hanya akademik baca tulis hitungnya saja yang dapat berkembang, tetapi juga aspek perkembangannya seperti bahasanya, motoriknya, sosialnya, persepsinya. Saya berharap semua komponen-komponen kompetensi itu dapat tercapai dalam diri anak sehingga mereka dapat mencapai potensi optimal ya, potensi maksimalnya seperti itu. Ya, karena memang penting sekali ya dalam berkomunikasi anak-anak itu harus menguasai berbagai bahasa. Iya, Nah, tapi betul. kan untuk anak yang anak berkebutuhan khusus seperti anak kita ini, mereka untuk kebutuhan berbahasanya itu sangat-sangat kurang Iya. sekali. Makanya komunikasinya itu mereka agak sedikit kurang ya, Bu. Iya, memang. Jadi itu harapan Ibu itu sangat bagus sekali untuk anak-anak kita ini. Nah, saya juga berharap dari pembelajaran yang Ibu berikan kepada anak-anak, Ibu bisa mengembangkan kompetensi yang Ibu harapkan, juga anak-anak juga bisa berkembang sesuai dengan kemampuan dan bakat anak-anak itu sendiri. Nah, jadi dari pembelajaran yang sudah Ibu berikan, saya rasa secara keseluruhan itu sudah sangat baik, sudah sangat berjalan dengan lancar. Oke, Bu Umi, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Sebelum kita menutup percakapan pasca observasinya, bagaimana refleksi Ibu Umi terhadap proses pembelajaran yang sudah Ibu Umi lakukan? Untuk refleksi ke depannya mungkin ya Bu Kiki ya, untuk pembelajaran selanjutnya mungkin nanti saya akan mengajak murid itu langsung berkeliling ke lingkungan sekolah. Karena kan karena kan kemarin itu pantunnya tentang sekolah dan semangat belajar. Nah, jadi saya akan mengajak murid-murid saya itu untuk berkeliling dan melihat lingkungan, bagaimana aslinya, bagaimana hidup di sekolah, supaya nanti diharapkan mereka dapat terinspirasi membuat pantun tentang sekolah dari semangat belajar. Jadi aksi nyatanya itu lebih kepada ibaratnya langsung datang ke lingkungan itu. Jadi bukan hanya fokus di dalam kelas, tetapi juga keluar kelas seperti itu. Jadi melihat keadaan sekitar, kemudian bisa bercengkrama langsung dengan warga sekolah lainnya seperti itu. Jadi Mungkin ada kolaborasi juga ya, Bu ya? iya, mungkin nanti insya Allah akan ada kolaborasi bisa dengan guru lain ataupun dengan siswa-siswa kelas lain seperti itu supaya pembelajaran lebih asik dan menyenangkan. Aduh, sangat menyenangkan ini nanti anak-anaknya ya. Amin. Nah, harapan saya supaya mudah-mudahan apa yang Ibu Umi harapkan tadi itu bisa tercapai dan pembelajaran yang Ibu Umi
lakukan nanti akan lebih bisa menarik minat siswa ya, akan lebih bisa menarik perhatian siswa terhadap pembelajaran yang Ibu ajarkan. Nah mungkin itu saja Ibu Umi yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Umi terkait hasil refleksi kita pada observasi kelas ini. Mungkin Bu Kiki. Ya, terima kasih banyak Ibu Sama-sama. atas waktu yang diberikan. Terima kasih kembali juga Bu Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.